Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ketentuan dalam keadaan perang. Larangan menjadikan seseorang dari golongan musuh sebagai teman setia. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم
لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.' Ibrahim berkata, 'Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.' ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Asbabun Nusul ayat 1 sampai dengan 4 surah Al-Mumtahanah. Ali berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami, yaitu Ali, maksudnya Subair dan Miqdad bin Al-Aswad. Beliau bersabda, "Berangkatlah kalian, jika telah sampai di Raudah atau Taman Kah, tunggulah hingga datang seorang perempuan yang membawa surat rahasia. Cegat dia dan ambil surat itu, lalu bawa kepadaku." Maka kami pun berangkat hingga sampai di tempat yang disebutkan tadi, atau Taman Kah. Kami bertemu dengan perempuan yang naik unta, lalu kami berkata kepadanya, "Berikan surat yang kamu bawa itu." Dia menjawab, "Aku tidak membawa surat apapun." Kami berkata lagi, "Jika tidak kamu berikan surat itu, maka kami akan menanggalkan pakaianmu." Akhirnya perempuan itu mengeluarkan surat dari sanggul rambutnya. Kemudian kami membawa surat tersebut ke hadapan beliau atau Nabi Muhammad SAW. Ternyata surat tersebut dari Hatib bin Balta'ah yang ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah, yang berisi memberikan kabar kepada mereka atau orang-orang musyrik Mekah tentang beberapa perintah Nabi SAW. Lalu beliau pun memanggil Hatib dan bertanya, "Wahai Hatib, apa ini?" Dia menjawab, "Jangan berprasangka buruk padaku, wahai Rasulullah. Aku mencoba berhubungan dengan Quraisy, tapi aku bukan bagian dari mereka. Ada beberapa sahabat muhajirin yang hijrah bersama engkau. Pada saat sekarang ini mereka memiliki kerabat di sana atau Mekah yang dapat menjaga keluarga dan harta benda mereka. Adapun aku tidak memiliki kerabat seperti mereka.
Karenanya aku berbuat baik kepada mereka agar mereka dapat menjaga keluarga dan harta bendaku di sana. Sungguh, aku melakukan hal ini bukan karena aku kafir atau keluar dari agama Islam atau murtad, dan bukan pula ridha terhadap kekufuran. Beliau atau Nabi SAW lalu bersabda, "Dia benar." Berkenaan dengan peristiwa itu, turunlah ayat 1 sampai dengan 4 surah Al-Mumtahanah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.